Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek website yang telah saya buat. Pertama-tama di sini saya menggunakan kontainer. Kontainer ialah kos pada bootstrap yang berfungsi membungkus atau mendampung sistem grid halaman web. Pada proyek ini, saya menggunakan kontainer fluid, di mana jika konten diperbesar atau diperkecil akan mengikuti ukuran layar. Seperti ini, bisa dilihat. Dan untuk kontainer fluid ini saya menerapkannya pada semua konten saya, pada isi dari konten saya. Untuk codingannya sendiri, di sini bisa dilihat saya menggunakan kontainer fluid. Untuk selanjutnya, di sini ada nav atau navbar, atau bisa juga disingkat dengan navigation bar. Adalah komponen website yang berupa menu kan. Ini bisa dilihat, ini bagian ini adalah navbar pada bagian atas nih. Dan untuk codingannya sendiri di sini saya menggunakan navfill justify content n, dimana jika konten n berarti ini tulisannya ini berada pada rata kanan, dan jika diganti menjadi center ini bisa jadi rata tengah. Bisa kita lihat, berubah menjadi rata tengah, dan kita kembalikan seperti semula. Untuk selanjutnya pada menu navigasi ini saya menggunakan menu dropdown. Dropdown adalah elemen kontrol grafis yang memunculkan daftar menu di dalamnya. Bisa dilihat ini daftar menunya. Pada codingannya sendiri, di sini bisa dilihat dropdown dan nav item dropdown sampai di sini. Dan pada bagian daftar isi ini saya ada harga tiket masuk. Di sini saya menggunakan cost form. Cost form digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Di sini saya gunakan untuk mengisi daftar diri. Pada jenis kelamin ini menggunakan form cek radio. Seperti ini. Dan pada bagian hobi, di sini saya menggunakan form checkbook seperti ada tanda checklist. Dan untuk pada agama, di sini saya menggunakan form control. Jadi bisa seperti drop down. Dan pada bagian paling bawah di sini saya menggunakan pagination. Pagination ini digunakan untuk proses membagi data menjadi beberapa bagian. Dan pada bagian simpan di sini menggunakan button atau tombol yang digunakan untuk memproses data yang telah diinput. Dan dalam simpan ini saya menerapkan class modal seperti ini. Class modal ini kotak dialog yang digunakan untuk melakukan konfirmasi atau suatu aksi. Bisa dilihat untuk codingannya sendiri di sini. Untuk formnya sendiri di sini. Dan untuk jenis kelamin menggunakan form check jenis radio. Dan untuk yang hobi tadi menggunakan checkbox.
yang seperti dada tanda checklist. Ini codingannya. Dan pada agama menggunakan form control yang seperti, jika dilihat sama seperti drop down, kan bisa menampilkan menu-menu lainnya. Untuk bagian simpan di sini button dan gunakan tag modal, kan cost modal fit ini. Isi dari modalnya bisa dilihat. Dan untuk yang pada bagian bawah, paling bawah, yang ini dia codingannya pakai pagination. Kita lanjut ke bagian berikutnya, kepada bagian daftar isi jam buka. Pada jam buka ini saya menggunakan class card. Class card ini digunakan untuk membuat box yang memiliki border dan padding di dalamnya. Dan pada card ini saya isi dengan sebuah tabel. Saya lihat ini adalah sebuah tabel. Dan untuk codingannya sendiri, sebentar, sudah ini codingan card. Dan pada card ini saya isi dengan tabel, tabel cost. Untuk selanjutnya kita lanjut pada bagian penginapan di Metajitu. Pada menu penginapan ini saya tidak menggunakan banyak kelas-kelas. Di sini saya hanya menggunakan container fluid. Kita lanjut ke menu berikutnya. Di lainnya ini saya menggunakan spinner. Spinner ini untuk membuat efek loading. Di sini saya menerapkannya pada menu lainnya. Jadi seolah-olah pada menu tersebut sedang memuat konten atau sedang loading. Untuk codingannya sendiri, sini bisa dilihat. Gunakan spinner border. Lalu kita lanjut ke menu berikutnya. Pada menu galeri. Pada menu galeri ini, pertama-tama di sini saya ada menggunakan badge. Badge adalah berfungsi untuk memberikan informasi tambahan pada sebuah konten web. Bisa juga di sini saya menerapkannya ke profil, bisa juga seperti chat dan lainnya. Untuk codingannya sendiri di sini saya menggunakan badge. Badge danger ini untuk warna dari badge yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan warna merah untuk tulisan 6-nya. Seperti ini. Dan selanjutnya ini IMG. Kalian tahu sendiri pengertian dari IMG itu adalah sebuah gambar. Untuk memasukkan IMG ini seperti ini dan codingannya. Sini saya menggunakan class card. Lihat. Selanjutnya pada bagian akhir ini saya menggunakan tooltip. Tooltipnya adalah pesan manual. Pesan yang muncul ketika kursor yang diletakkan pada sebuah elemen. Bisa dilihat ada tulisan ini galeri. Dan untuk codingannya sendiri di sini saya bisa dilihat.
menggunakan tooltip. Kita lanjut ke menu berikutnya. Nah, pada lokasi ini saya menggunakan sebuah class of canvas. Of canvas itu sendiri adalah untuk membuat sebuah bilah tersembunyi ke dalam proyek untuk navigasi. Bisa dilihat, jika diklik seperti ini, kaca akan muncul. Di sini saya menggunakan of canvas right, dan untuk codingannya ke sini of canvas right, atau jika dimasukkan ini bisa menjadi of canvas end kan. Ini untuk isi dari of canvasnya. Kita lanjut ke menu berikutnya, keunikan dan keindahan. Pada menu ini saya hanya menggunakan kontainer fluid. Lihat. Kita lanjut ke tentang kami. Dan pada bagian tentang kami, di sini saya ada menggunakan breadcrumb. Breadcrumb adalah sebuah komponen pada website yang berguna sebagai penanda lokasi user sekarang. Bisa dilihat untuk codingannya sendiri. Sini saya menggunakan breadcrumb. Untuk yang berikutnya, di sini saya ada menggunakan modal. Modal tadi sudah saya jelaskan pada bagian daftar isi, yaitu modal sebuah kotak dialog kan. Kita lanjut saja ke yang berikutnya. Ini adalah sebuah progress. Progress adalah sebuah komponen yang berguna untuk membuat gambaran kemajuan sebuah proses dari suatu kinerja. Ini untuk codingannya di sini. Ini untuk modal. Untuk progress sendiri di sini bisa dilihat. Di sini saya menggunakan progress strip, progress bar animated. Untuk angka di sini 85% ini bisa diganti sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya mengganti jadi 50%. Terlihat. Ini bentar, ini belum di sini belum kita ganti jadi 50%. Setelah diubah maka hasilnya akan seperti ini. Nih. Selanjutnya kita lanjut ke pada bagian akhir, yaitu baca berita. Di sini saya menggunakan placeholder. Placeholder ini digunakan untuk menentukan petunjuk singkat yang menggambarkan nilai yang diharapkan dari sebuah file input. Untuk codingannya sendiri, sini kita lihat menggunakan placeholder glow. Sini menggunakan placeholder glow. Pada menu ini saya juga menggunakan sebuah class card. Bisa dilihat. Placeholder. Ini kan sampai sini. Saya rasa sudah cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.